Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, sebanyak 5 orang jaringan pemalsu surat keterangan bebas COVID-19 ditangkap anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Jaringan ini melibatkan seorang mantan pegawai rumah sakit dan oknum pengelola travel di Sidoarjo. Ya pemirsa, kami mohon maaf, ini adalah informasi mengenai jelang lebaran. Pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta dipadati warga. Selain berdesakan, mereka juga abai terhadap protokol kesehatan. Ribuan warga memadati Pasar Rebo Purwakarta Selasa pagi. Warga berbelanja barang kebutuhan pokok menjelang lebaran di pasar tradisional. Penuh sesaknya pasar membuat pembeli dan pedagang abai protokol kesehatan. Tak ada jarak antara pembeli dan pedagang, bahkan saling berdesak-desakan. Banyak pembeli dan pedagang yang tidak memakai masker. Tidak ada juga Satgas COVID-19 Kabupaten Purwakarta yang mengingatkan mereka untuk menerapkan protokol kesehatan. Ketidakpatuhan warga pada protokol kesehatan bisa menyebabkan COVID-19 terus menular. Di sini ada yang kecil-kecil 25, dah 25. 15.000. Orangnya. Barreskrim Polri menahan Bupati Nganjuk Novi Rahmat Hidayat usai menjadi tersangka dalam dugaan korupsi jual beli jabatan. Novi ditahan di rutan Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan. Usai diserahkan oleh KPK, kini penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Nganjuk Novi Rahmat Hidayat dilanjutkan Barreskrim Polri. Ditetapkan sebagai tersangka, Novi mulai ditahan hari ini hingga 20 hari ke depan di rutan Barreskrim Polri. Selain Novi, ajudan Bupati dan 5 camat di Kabupaten Nganjuk juga ditahan. Bahwa kita kemudian setelah penangkapan, kita memeriksa beberapa saksi berkaitan dengan kasus tersebut. Ada 18 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian juga di dalam penangkapan itu kita juga menyita uang yang diduga berkaitan dengan jual beli jabatan sebesar 647.000 juta. Saya ulangi, 647.900.000. Barang bukti uang ini merupakan setoran para camat kepada Bupati untuk pengisian jabatan. Besar setoran bervariasi mulai dari 10 hingga 150 juta rupiah. Dari Jakarta, Anugrah Surya Herdiansyah, iNews melaporkan. Penyidik senior KPK tanggapi hasil tes wawasan kebangsaan di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Novel menyebutkan tes tersebut digunakan untuk menyingkirkan dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya. Dalam keterangan tertulisnya, Novel mengatakan bahwa tes tersebut tidak relevan dengan tugas dan fungsi penegakan hukum di KPK. Ia juga menyoroti beberapa pertanyaan yang dianggap bermasalah, diantaranya mengenai kenaikan tarif dasar listrik dan kebijakan pemerintah yang merugikan. Ia menyayangkan hasil tes 75 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos. Padahal pegawai yang dimaksud telah banyak berkontribusi menangani kasus-kasus korupsi besar yang menggerogoti negara. Pemirsa, John K. dituntut 18 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sore tadi. Ia dianggap sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan anak buah Nus K. Jaksa penuntut umum menuntut John K. 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana. John K. dan 6 terdakwa lain mengikuti persidangan yang digelar virtual di PN Jakarta Barat. John K. dianggap sebagai berencana di balik penyerangan terhadap kelompok Nus K yang menewaskan 1 orang Juni 2020 lalu.
Sidang pledoi akan digelar 17 Mei mendatang. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo kembali menjalani sidang lanjutan kasus korupsi ekspor benur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam persidangan itu, salah satu saksi mengakui menyerahkan uang sejumlah 2,5 miliar rupiah terkait kepengurusan ekspor benur lobster. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan 8 orang saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Salah satu saksi dari bidang jejaring inovasi maritim Kemenko Maritim, Anton Setio Nugroho, mengaku pernah menyerahkan uang sejumlah 2,5 miliar rupiah terkait kepengurusan izin ekspor benih lobster dari PT Anugrah Bina Niha kepada Andrew pribadi, staf khusus mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Pemberian uang tersebut diberikan secara bertahap, pertama 1 miliar rupiah, kemudian penyerahan yang kedua dan ketiga senilai 750 juta rupiah. Atas perbuatannya, Edi Prabowo didakwa melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.